بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas di syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada bab yang baru, bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab apa yang datang tentang al istisqa. Istisqa itu meminta hujan ya, bil anwa dengan bintang-bintang. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian bahwa kalian itu berdusta. Nanti akan dijelaskan berkaitan tentang tafsir ayat ini. Munasabatul babi li kitabit tauhid. Kecocokan bab untuk kitab tauhid. Lamma kana nisbatu nuzulil matari ila nawi ala wajhi al-i'tiqad. Tatkala dinisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu atas dasar keyakinan, anna lahu ta'siran fi nuzulihi, bahwasanya bintang tersebut memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan, maka ini syirkan akbar, dianggap syirik besar. Ka'tiqadil jalbin naf'i aw daf'i durri fil amwati wal ghaibin, seperti meyakini datangnya manfaat atau tertolaknya mudarat pada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang tidak hadir. Jadi antum paham di sini ya. Jadi sisi kesyirikannya adalah dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah bintang, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang meyakini datang yang manfaat, tertolaknya mudarat adalah orang yang mati atau orang yang tidak hadir. Aw syirkan asghara in kana la ya'taqidu anna laha ta'siran, atau syirik kecil apabila dia tidak meyakini bahwa dia itu punya pengaruh. Wa innama hiya asbabun linuzulil matari, hanyalah dia meyakini bahwasanya bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Nasaba ayya qila lahu al-musannifu baban fi kitab at-tauhid litahdhiri minhu, maka cocok seorang musannif di sini mengikat bab tentang kitab at-tauhid untuk mentahdzir dari yang demikian. Jadi barakallahu fikum, ada dua ya. Ada dua bagian tentang menisbatkan hujan kepada bintang. Yang pertama syirik besar, jikalau dia meyakini bahwa bintang tersebutlah yang menurunkan hujan, karena ini adalah perbuatan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, yang menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau dia sekedar meyakini bahwasanya bintang ini sebab saja untuk turunnya hujan, maka ini termasuk syirik kecil, karena ya, sesuatu yang tidak menjadi sebab secara syar'i atau secara penelitian tidak bisa menjadi sebab, maka itu adalah syirik kecil.
Ma jaa ay minal wa'id, apa yang datang yaitu berupa ancaman. Fil istisqa'i ay talabus suqya wa maji'ul matar. Yaitu fil istisqa artinya apa? Talabus suqya, meminta as-suqya, pengairan, dan juga datangnya hujan. Kebanyakan dari kita ini kalau misalkan melihat langit nggak ada bintang, kita meyakini apa? Oh, ini mau turun hujan. Kira-kira boleh nggak? Apakah itu termasuk dari istisqa bil anwa, minta hujan dengan bintang? Gimana? Termasuk apa enggak? Kenapa tidak? Ya, karena memang tatkala yang kita yakini itu tatkala nggak ada bintang mendung berarti. Kita nggak meyakini bahwasanya bintang ini menurunkan hujan dan seterusnya. Ini cuman karena Allah alam, apa yang memang mendung demikian Allah alam. Tapi ya dari kecil kita tahunya kalau nggak ada bintang berarti mendung kan. Nah, mendung itu tanda hujan, tanda mau hujan. Jadi ini tidak termasuk dari apa? Meminta hujan dengan bintang. Ya. Fil istisqa ay talabus suqya wa maji'ul matar. Bil anwa jam'u naw'in. Anwa itu jamaknya naw. Wa hiya manazilul qamar, yaitu manazil al-qamar. Wa hiya 28 manzilatan, dan dia ada sekitar 28 manzilah. Yanzilul qamar kulla laitin manzilatan minha. Turun bulan setiap malam manzilatan, satu manzilah dari manzilah-manzilah yang 8 tersebut. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan itu kami telah takdirkan baginya manzilah-manzilah. Wa hiya ibaratun an 28 najman. Nah, manzilah itu apa? Manzilah itu ibarat dari 28 bintang. 28 bintang. Ma'rufatul matali', yang tempat terbitnya ma'ruf, diketahui. Fi kulli 13 yawman yaghibu wahidun minha ma'a tulu'il fajri. Pada setiap 13 hari maka akan hilang satu dari manzilah-manzilah tersebut bersamaan apa? Terbitnya fajar. Ya, mungkin ini ahlinya orang-orang yang mengerti dalam ilmu falak ya, yang mengamati peredaran rotasi benda-benda yang ada di langit. Wa yatla'u raqibuhu minal masyriqi, dan terbitlah raqibuhu, raqibnya, pengawas atau pengintainya, dari masyriq, dari timur. Wa tanqadi kulluha, dan akan berakhir seluruhnya dari manzilah-manzilah tadi ma'an qidai sanatil qamariyah, bersamaan berakhirnya tahun qamariyah, tahun bulan. Wa taz'umul arabu fil jahiliyati, dan orang Arab menyangka di masa jahiliyah annahu idza ghaba wahidun minha. Nah, ini sisi mereka menyangka ya. Jadi kalau misalkan hilang salah satu dari manzilah tadi, wa tala'a raqibu, dan naik raqibnya, yakunu matarun, akan terjadi hujan. Tapi persis dengan apa yang kita selama ini ternyata amati gitu kan. Bedanya kalau ini salah satu hilang,
oh bintang ini hilang, berarti apa? Akan terjadi hujan. Kalau kita apa? Nggak ada bintang sama sekali, kan gitu. Jadi sekarang gak usah antum yakin-yakin gitu ya. Apa juga gunanya antum ya? Wa yansibunahu ila tulu'in najmi, dan mereka nisbatkan hujan itu kepada terbitnya atau munculnya bintang. Nah, gara-gara bintang ini muncul, maka turun hujan. Au gurubi, atau redupnya bintang. Jadi dia nisbatkan turunnya hujan itu dengan apa? Dengan hilang atau terbitnya bintang. Tapi kalau antum melihat bintang nggak ada, ya kata antum ini makanya mau turun hujan dengan keyakinan karena apa? Karena mendung, ya. Ya ini insya Allah tidak termasuk dalam bab ini. Cuman dalam rangka berhati-hati karena ini mirip dengan apa yang dilakukan kaum jahiliyah. Jadi mereka menandakan akan turun hujan itu dengan hilang atau terbitnya atau munculnya bintang. Wa yaquluna mutirna binawi kada, dan mereka mengatakan kami pun dihujani dengan bintang ini itu, ya. Wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki kalian, ay taj'aluna nasibakum, yaitu kalian menjadikan nasib kalian min syukri ni'matillah binzalil matar, berupa rasa syukur terhadap apa? Terhadap nikmat Allah dengan diturunkannya hujan, at-takdziba, menjadi kedustaan. Tatkala turun hujan itu adalah nikmat rahmat dari Allah Ta'ala yang harusnya bersyukur kepada Allah, bukan malah mendustakan. Apa bentuk pendustaannya? Annakum tukadzibun, yaitu apa? Binisbatin ni'ami li ghairillahi minal kawakibi, dengan menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah dari bintang-bintang. Ya, jadi makna dari ayat fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian bahwa kalian berdusta. Itu maknanya adalah kalian menjadikan rizki kalian yang berasal dari Allah yang harus disyukuri, justru kalian dustakan dengan cara apa? Dinisbatkan kepada selain Allah, karena itu bentuk kedustaan. Fataqulun, kemudian kalian mengatakan mutirna binawi kada wa kada, kami diturunkan hujan dengan bintang ini dan itu. Al makna al ijmali, makna ijmali lil ayah, makna seglobal untuk ayat ini, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya'ibu 'alal musyrikin, mencela kaum musyrikin, kufruhum bi ni'matillah, ya, kekufuran mereka terhadap nikmat Allah Ta'ala. Ya, kufur nikmat itu sifat kaum musyrikin. Binismati nuzulil matari ilan najmi, dengan apa? Menisbatkan turunnya matar kepada an-najm, pada bintang, ya. Barakallahu fikum. Ini termasuk kufur terhadap apa? Bab tauhid rububiyah, ya. Karena yang menurunkan hujan itu min af'alillahil khassah, merupakan perbuatan Allah yang khusus. Jadi kalau ada yang menyematkan turunnya yang menurunkan hujan selain Allah, berarti apa? Dia terjatuh kepada syirik rububiyah. Wa yukhbiru anna hadzal qaula kadzibun mahdun, dan Allah kabarkan bahwa ungkapan ini adalah kedustaan yang murni. Li'anna nuzulal matari innama huwa bifadlillah, karena turunnya hujan adalah dengan keutamaan Allah, wa takdirihi, dan juga takdir Allah, wala dakhala fihi li makhluqin, dan tidak ada urusannya dengan makhluk, ya, tidak masuk makhluk pada urusan ini. Jadi sekali lagi apa yang sekarang kita yakini, apa yang kita biasa lakukan, kalau misalkan lagi nggak ada bintang, kita katakan wah kayaknya mau turun hujan, itu jauhi, karena itu mirip dengan apa yang dilakukan kaum jahiliyah. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab adalah annallaha subhanahu ankara nisbatan nuzulil matari ila ghairihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari penisbatan turunnya hujan kepada selain Allah dari bintang-bintang, wal anwa wa sammahu kadiban, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut itu adalah sebuah kedustaan, karena sejatinya adalah Allah yang menurunkan hujan.
Ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Al-ula, ibtali nisbati nuzulil matari ilal anwa'i, membatalkan penisbatan turunnya hujan ke bintang-bintang. Asaniyah, yang kedua, ya. Artinya apa? Kalau pembatalan itu artinya apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah itu tidak benar. Ya. Mau yang hilang itu 2 bintang, 3 bintang, seluruh bintang, tetap saja yang menurunkan hujan adalah Allah. Asaniyah anna nisbatan nuzulil matari ila an-naw'i kadhibun, bahwa penisbatan turunnya hujan kepada bintang itu adalah sebuah kedustaan. Jadi makna dusta itu banyak ya. Kenapa dikatakan kedustaan? Ya memang dusta karena dia tidak mengatakan sesuatu yang hak, yang benar. Ats-tsalitsah, yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib bersyukur kepada Allah taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dan yang namanya syukur itu ya, itu bisa dengan lisannya ya, atau misalkan dia bersyukur dengan apa? Dengan hatinya, mengakui bahwa ini nikmat dari Allah taala, atau dia bersyukur dengan jawarih, dengan anggota badannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakan salat malam sampai yatafattar ya saquhu, sampai atau rijluhu ya, sampai kakinya bengkak ya, salat malam. Kemudian kata Aisyah, kenapa harus melakukan yang demikian? Bukankah beliau apa? Sudah diampuni dosa yang telah dan akan datang, yang telah lalu dan akan datang ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Ats-tsalisah, wujubu syukrillahi ala ni'amihi wa wujubu nisbati nuzulil matar, dan wajib menisbatkan hujan kepada Allah, ilaihi, kepada Allah, tafaddulan minhu ya, sebagai anugerah dari Allah taala, wa ihsanan, dan ya perlakuan baik dari Allah taala. Itu kalau apa namanya? Kalau enggak dikasih hujan ya, orang itu kalau nggak makan mungkin 3 hari itu mungkin nggak terlalu ini, masih bisa nahan dia. Tapi kalau nggak minum itu beda dia. Ya. Demikian juga hujan. Dan di Indonesia ini ya termasuk nikmat hujannya banyak, sering hujan dia. Tapi kalau di Timur Tengah itu dalam setahun bisa dihitung jari di hujan. Nah, ini jadi kita banyak-banyak bersyukur dengan turunnya hujan. Taib. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 perkara dari umatku yang termasuk dari perkara jahiliyah, la yatrukunahun, yang mereka belum bisa tinggalkan, mereka tinggalkan masih sampai sekarang. Yang pertama ada al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, garis keturunan ya, yang dikenal dengan marga, qabilah, dan seterusnya. Nah, itu perkara yang belum bisa ditinggalkan. Sebagian mungkin menjadikan nasab itu untuk tolak ukur kemuliaan. Bahkan sebagian juga menjadikan nasab itu untuk sebab meraih rezeki dan seterusnya. Dan ini perkara jahiliyah ya. Wa ta'nu fil ansab, ya, dan mencela nasab. Kalau tadi membanggakan nasab, kalau ini mencela nasab, saling merendahkan, saling tidak menikahkan, saling tidak berloyalitas kalau berbeda nasab. Dan alhamdulillah ya, antum ya, termasuk apa, orang yang nggak ada marga. Jadi untuk berbangga-bangga atau mencela itu
itu kemungkinannya kecil, karena banyakan ini berbangga-bangga dan mencela itu biasanya kalau orang yang punya marga, ya, saling ketemu dengan marganya masing-masing dan seterusnya. Wal istisqa bin nujum, antum marganya apa, Mam? Hah? William? Hah? Piliang? Padang itu ya, Piliang. Ada marganya antum? Sombong kan antum? Ya. Memang kalau daerah-daerah Padang, Batak itu kan ada, Medan ada. Itu ada marganya. Apa antum? Berampu. Antum Wan? Gak ada antum. Buat-buat aja itu. Ya daerah-daerah inilah, daerah-daerah timur. Padang, Medan ya yang marganya masih kental. Kalau daerah Aceh itu Allah alam ya, apakah ada? Banyak kalau ini. Nasution itu dari Medan ya. Silitonga ya. Antum yang marga-marga yang punya marga ini, nah itu rentan untuk apa? Saling membanggakan dan menyombongkan ya. Kalau anak nggak ada marganya ya. Baik. Marganya Al-Bantani ya. Buat sendiri. Ada yang komen, oh, sama Gufron marganya. Iya kan? Kan Banten juga deh. Nah itu bukan marga kayak begitu, cuman penisbatan aja, nisbah namanya. Baik. Ya sebetulnya sejenis juga, marga dengan nisbah sejenis juga. Cuman kalau marga kan lebih apa? Sepertinya lebih khusus ya. Biasanya orang kalau ketemu satu dengan yang lainnya, satu marga itu ya loyalitasnya beda dengan orang yang di luar itu kan. Paham sih. Itu sudah kelihatan di situ kan, bentuk berarti apa? Adanya loyalitas kan. Harusnya kalau sudah orang mukmin sudah enggak pandang bulu. Wal istisqa'u bin nujum, dan istisqa dengan nujum. Nah ini yang jadi pembahasan. Meminta hujan dengan bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan juga niyahah terhadap mayit. Taib, waqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naihah, ya naihah itu orang yang dia seakan mengingkari atau tidak rela dengan takdir Allah ya. Naihah. Kenapa sih harus naihah? Ya, yaitu perempuan, ya karena memang yang biasa melakukan naihah ini adalah perempuan. Merengek-rengek ya, mukul-mukul dan seterusnya karena tidak rela dengan kematian mungkin. Idza lam tatub qabla mautiha, apabila tidak bertaubat sebelum wafatnya, tuqamu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qataran, dalam kondisi dia dipakaikan sirbal ya, jubah yang terbuat dari qatran, tembaga yang dipanaskan, wa dir'un min jarab, atau ya baju yang terbuat dari jarab kusta. Rawahu Muslim. Tarjamatu Abi Malik, ismuhu Al-Haris bin Al-Haris Asy-Syami, sahabi. Namanya Haris bin Haris, Syam, sahabi. Min amril jahiliyah. Maksudnya adalah al-muradu bil jahiliyah huna ma qabla al-bi'tsati ya. Yang dimaksud dengan fase jahiliyah adalah fase sebelum diutusnya Nabi ya. Sebut dengan masa fatrah ya. Summu bidzalika li farati jahlihim. Nah, mereka disebut dengan jahiliyah karena memang terlalu bodoh ya. Tidak terbimbing ya. Tidak memiliki hidayah, tidak ada bimbingan kehidupan. Jadi mengalir saja hidupnya. Sebagaimana kalau antum lihat binatang tuh enggak ada bimbingan ya, seperti itu. Saling membunuh, menumpahkan dan seterusnya. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi rasulu fa huwa jahiliyah. Nah, ini juga setiap sesuatu yang menyelisih yang didatangi
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan jahiliyah. Ya, apapun yang menyelisihi Rasul disebut dengan jahiliyah. Orangnya disebut dengan jahil atau jahili. La yatrukunahunna ay sataf'aluha hadhil ummatu imma ma'al ilmi bitahrimihi aw ma'al jahli bidzalik. Artinya apa? Tidak akan ditinggalkan 4 perkara ini. Artinya akan dilakukan oleh umat ini, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dia punya ilmu tentang keharamannya. Banyak orang tahu ilmunya ini haram, gak boleh kita berbangga-bangga dengan nasab atau menyombongkan diri. Ya. Tapi apa? Tapi tetap aja dilakukan. Atau ma'al jahli bidzalik, atau dia nggak punya ilmunya. Ya. Jadi ini perkara yang sudah pasti, sudah dikabarkan oleh Nabi dan terlihat ya. Biasanya condong dalam masalah pernikahan biasanya. Ya. Biasanya mereka kalau beda nasab atau beda marga qabilah itu tidak saling menikahkan, ya, tidak saling menikahkan. Atau misalkan marga ini lebih unggul dibandingkan marga ini, biasanya tidak saling menikahkan. Beda kalau mungkin marganya mungkin sepadan gitu. Nah, itu terjadi. Coba kalau antum mau nyoba, antum datang ke Kuta, lamarlah orang Arab sana, keturunan Arab. Kalau antum ditanya, marga antum apa? Apa tadi? Piliang. Piliang. Dari mana itu Piliang? Dari Padang. Nah, sudah, pulang ke sana. Paling gitu. Al-fahru bil ahsab, sombong, bangga-bangga terhadap nasab. Ay at-ta'adzum 'alan nasi bil aba'i wa ma'athirihim. Yaitu congkak di hadapan manusia. Disebabkan apa? Dikarenakan bapak-bapak mereka dan keturunan mereka. Wa ta'nu fil ansab ay al-wuqu'u fiha bil aibi wa tanaqqusi. Mencela nasab yaitu apa? Terjatuh ya, pada nasab tersebut atau menjatuhkan kepada nasab tersebut dengan apa? Dengan mencela dan juga merendahkan. Ya, enggak mau ini rendah ini nasabnya. Ini marganya rendah dan seterusnya. Wal istisqa'u bin nujum. Istisqa' bin nujum ay nisbatus suqiyah, yaitu menisbatkan as-suqya, pengairan, wa maji'il matari, dan menisbatkan datangnya hujan, ila nujum wal anwa, kepada bintang-bintang. Wan niyahatu ay raf'u sauti wan nadbi 'alal mayit, wan nadami, mungkin nadami ya, bukan nadbi ya. Ya. Kalau nadab itu ya artinya sunnah. Mandub kan sunnah. Kalau nadam itu penyesalan. Oh iya, nadab meratap ya, afwan. Meratap. Mengangkat suara dan meratapi orang yang mati itu namanya niyahah. Tuqamu yaumal qiyamati, ditegakkan pada hari kiamat atau dibangkitkan pada hari kiamat, tub'atsu min qabriha, itu dibangkitkan dari kuburannya, wa tuqafu yaumal hisabi wal jaza, dan akan diberdirikan ya di barakallahu fikum diberdirikan pada hari hisab dan jaza. Sirbalun min qataran, apa itu? Saubun min nuhasin mudhabin talattakhu bihi fayasiru kathawbihi, yaitu baju yang terbuat dari tembaga yang dicairkan, dipanaskan, kemudian dia dilumuri dengan tembaga tersebut, fayasiru kathawb, jadi seakan-akan apa? Bagi dia itu seperti baju ya, karena berbentuk badan tadi. Dir'un ad-dir'u thawbun yunsaju min hadidin, yaitu baju yunsadu min hadid, yang dirajut dari apa? Dari besi, yang dibuat dari besi. Yulbasu fil harbi, digunakan tatkala apa? Tatkala berperang. Itu namanya dir'u, baju perang. Bin jarabin, al-jarab maradun jildi. Al-jarab itu adalah penyakit kulit. Jadi dia dipakaikan apa? Dipakaikan pakaian yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan. Maksudnya apa? Dilumuri. Jadi seakan-akan pakaian untuk dia.
Kemudian juga dia dipakaikan apa? Dengan penyakit kulit yang membentuk seperti baju untuk dia. Al-ma'na al-ijmalil hadis yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru, bahwa akan berlanjut fil ummati, pada umat ini, syai'un minal ma'asi, sesuatu dari maksiat-maksiat allati kana yaf'aluha an-nasu qabla al-bi'tsati, yang dahulu dilakukan oleh manusia sebelum pengutusan. Wa dzalika yatamatsalu fi arba'i khisalin, dan yang demikian itu ya tertamassul pada 4 sifat. Terrealisasikan pada 4 sifat. Hiya ta'atumu bil aba, yaitu compak dengan bapak-bapaknya. Ma'annahu la syarafa illa bit taqwa, padahal tidak ada kemuliaan kecuali ketakwaan saja. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Wa tanaqqusu ansa bin nasi wa aibuha, dan merendahkan nasab manusia dan juga mencelaknya. Wa nisbatun nuzulil matari ila tulu'in nujum, dan menisbatkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang. Nah, ini gambaran pertama ya. Jadi ada bintang ini terbit nih, berarti bakal turun hujan. Ini berarti orang-orang yang memang melakukan pengamatan. Karena kalau orang tidak melakukan pengamatan, apa bedanya bintang satu dengan yang lainnya, kan nggak tahu dia. Wal anwa wa raf'u sauti bil bukai 'alal mayyiti wa nadabihi, dan mengangkat suara tatkala menangisi orang yang mati dan meratapinya. Summa yubayyinul wa'ida fi haqqil khaslatil akhirati, kemudian Nabi menjelaskan ancaman pada hak yang terakhir, bi anna, sifat yang terakhir, bi anna man istamarra 'alaiha, bahwa barang siapa yang terus-menerus berada di atas niyaha, sifat yang terakhir, min ghairi taubatin, tanpa bertaubat. Jadi mungkin pernah melakukan ya, ada seorang pernah melakukan meratapi. Sebetulnya hak yang disebutkan di sini memang wanita, karena memang yang biasa melakukan adalah wanita, tapi berlaku juga untuk laki-laki. Mungkin kita pernah meratapi terlalu berlebihan, maka bertaubat ya sebelum Allah cabut. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah mulattohon jismuhu bin nuhasil mudabi, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi jasadnya dilumuri dengan tembaga yang dicairkan, hatta, ya tentunya panas kalau tembaga dicairkan kan, hatta yakuna dzalikal qalqamius, ya sampai tembaga tersebut seperti apa? Seperti gamis untuk dia. Li tashta'ila bihin nar, supaya apa? Supaya api itu akan cepat menyala dengan apa? Dengan adanya tembaga tadi, ya. Jadi ada cara tembaga, kemudian ditambahkan api, akan cepat menyala, ya. Wataltasiqa bijismihi, dan akan menempel dengan apa? Dengan jasadnya si barakallahu fikum tembaga tadi. Watantanu raihatuhu, disitulah akan keluar bau busuknya. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi dalilan ala tahrimil istisqa'i bil anwa'i, bahwa pada bab ini terdapat dalil yang menunjukkan kepada haramnya istisqa, meminta hujan dengan bintang, ya. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan bahwa perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah al-ula tahrimul istisqa'i bil anwa'i wa annahu min umuril jahiliyah. Haram istisqa dengan bintang dan bahwasanya itu termasuk dari perkara jahiliyah. Asaniya anna ma kana min amril jahiliyati la yatrukuhu an-nasu kulluhum, bahwa apa yang termasuk dari perkara jahiliyah itu tidak ditinggalkan oleh manusia seluruhnya. Makanya kadangkala ya kita yang sudah ngaji ini ada aja kebiasaan-kebiasaan dulu, mungkin keyakinan-keyakinan orang dulu sering ya. Nah, sebagai contoh misalkan ya anak tadi nggak boleh digendong di atas kepala, nanti gedenya bandel. Ini kan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, orang-orang dulu, dan itu kadangkala masih terbesit keyakinan tersebut. Sama dengan adanya penyakit menular, ya.
Ada orang kena apa? Penyakit apa misalkan ya, penyakit yang sekiranya bisa menular karena kebiasaannya itu ada penyakit menular. Contoh misalkan kalau ada orang kena cacar ya, keyakinan dulu misalkan bisa menular. Kadang masih apa? Masih dia was-was dengan itu. Karena dia masih terbesit menularnya tadi. Ya. Sakit mata contohnya lagi atau yang lain-lainnya. Ini jadi perkara jahiliyah itu walaupun kita sudah kena hidayah, kadang kala tidak terasa bahwa kita juga masih meyakini kadang-kadang. Dan ini kita harus murnikan ya, harus bersihkan. Salisa anna makana min amril jahiliyah, bahwa sesuatu yang termasuk dari perkara jahiliyah wa fi'lihim, dan melakukannya atau perbuatan mereka, fa huwa madmumun, itu tercela fi dinil Islam, secara agama Islam. Ar-rabi'a man'u tasyabbuh bil jahiliyah, dilarang kita tasyabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah dari segala aspek, apalagi kalau dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia saja kita dilarang, perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka, kekhususan mereka kita nggak boleh kenakan, maka apalagi perkara-perkara akhirat ya, perkara-perkara agama ya, mungkin beribadah dengan cara bernyanyi ya, sebagaimana apa mereka orang-orang Nasrani ya, beribadah dengan cara bernyanyi di dalam gereja-gereja mereka, dan itu diikuti. Al-khamisah tahrimul iftikhari bil ahsab, haram berbangga-bangga dengan nasab, wa annahu min umuril jahiliyah, dan itu termasuk dari perkara jahiliyah. As-sadis tahrimul wuqu'i fil ansabi bi dhambiha wa tanaqqusiha, haram terjatuh kepada apa? Nasab-nasab dengan cara apa? Mencela dan juga merendahkan. Itu sama, membanggakan enggak boleh, merendahkan juga enggak boleh. Bermarga boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, tapi apa? Tidak usah berpengaruh ya. Sebatas identitas enggak ada masalah ya. Tapi kalau bermarga ya, membuat dia menghalangi untuk menikah dengan selain marga, membuat dia menghalangi dia dari membantu kepada orang yang selain marga, atau sebaliknya, maka apa? Maka ini berarti perkara jahiliyah, tidak boleh, haram hukumnya. As-sabi'ah tahrimu niyahati wa bayanu 'uqubatiha wa annaha minal kaba'iri, haram melakukan niyahah dan menjelaskan ya hukumannya, bahwasanya itu termasuk dosa besar. Niyahah termasuk dosa besar ya, tidak sampai kepada derajat syirik. Ats-tsaminah anna taubata tukaffiru dzanba wa in 'azuma, bahwasanya taubat itu menghapus dosa walaupun dosa sebesar apapun. Dosa syirik pun hilang, dosa kufur pun hilang ya dengan cara bertaubat. Adapun amalan-amalan yang Nabi SAW jelaskan bisa menghapus dosa, makanya kata para ulama yang dimaksud adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya bisa dihilangkan dengan taubat. At-tasi'ah anna al-muslima qad yakunu fihi syai'un min al-khisal al-jahiliyah wa la yaqtadi dzalika kufru, bahwa seorang muslim terkadang ya ada padanya sifat jahiliyah, tapi ini tidak mengharuskan kafir ya. Walaupun itu perkara jahiliyah, tapi tidak mengharuskan dia kafir. Kenapa? Karena perkara-perkara jahiliyah itu tidak seluruhnya kafir. Ya. Yang kafir-kafir itu yang kalau ada apa? Ada kesyirikan. Tapi kalau misalnya seperti mencela nasab dan seterusnya, itu tidak sampai kafir, hanya saja termasuk dosa besar. Taib naktabi bersama Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.